Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zulimar Putri. Saya dari Universitas Islam Al-Kifayah Riau dengan Prodi PR. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS dari Bapak dosen Robi Sepria MPD dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baik, untuk beberapa menit ke depan saya izin untuk menyampaikan presentasi saya pada kali ini tentang pembaruan pendidikan Islam. Poin pertama, tentang latar belakang pembaruan pendidikan Islam. Teman-teman, kalau kita bicara tentang pembaruan pendidikan Islam, kita harus sepakat dulu kalau pembaruan atau perbaikan dalam bahasa Arab bisa disebut dengan al-tajdid dan dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan modernization. Itu bukan berarti westernisasi atau pembaratan. Nurcholish Madjid dengan cerdas mengartikan modernisasi sebagai rasionalisasi, yaitu merombak pola pikir lama yang tidak rasional menjadi pola pikir baru yang rasional. Jadi, esensi dari pembaruan ini adalah bagaimana kita memajukan pendidikan Islam agar relevan dengan kebutuhan zaman. Sehingga ada beberapa faktor krusial yang melatar belakangi mengapa pembaruan ini mutlak diperlukan. Pertama, kejumudan atau stagnasi pemikiran umat. Secara sosio maupun historis, umat Islam sempat mengalami kemunduran karena adanya anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup pada abad keempat dan kelima Hijriah. Dampak fatalnya, institusi pendidikan seperti madrasah yang hanya berfokus pada ilmu keagamaan normatif dan membuang ilmu filsafat serta sains, bahkan literatur yang beredar saat itu mandek, hanya berupa sarf-fisaf atau komentar di atas komentar. Yang kedua, kenyataan politis dan kolonialisme Barat. Ketika pusat-pusat politik Islam runtuh di abad ke-18, wilayah Muslim jatuh menjadi jajahan Barat. Barat maju menjadi produsen teknologi dan sains, sementara umat Islam hanya menjadi konsumen. Memasuki abad ke-19, umat Islam baru tersadar secara serius bahwa mereka kehilangan alternatif sistem pendidikan dan mulai mengadopsi sistem Barat yang saat itu dianggap lebih superior. Yang ketiga, kontak berdarah dengan kemajuan Barat. Salah satu turning point yang paling memukau adalah ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir pada tahun 1798 Masehi. Napoleon membawa teknologi militer dan peralatan sains canggih yang membuat umat Islam dan para ulama tersadar betapa jauhnya mereka tertinggal. Peristiwa inilah yang memicu stimulus kuat bagi para pembaru Muslim. Yang keempat, dorongan normatif ajaran Islam. Pada dasarnya, Al-Quran sendiri berulang kali memerintahkan umatnya untuk selalu menggunakan akal, menganalisis, dan berpikir kritis hingga inovatif. Jadi, pembaruan ini sebenarnya adalah pemenuhan kebutuhan pragmatis agar kita bisa mencetak generasi Muslim modern yang berkualitas tanpa kehilangan akidah. Poin yang kedua, tentang pola dan upaya pembaruan pendidikan di negeri Muslim. Nah, bagaimana negeri-negeri Muslim merespon ketertinggalan ini? Secara garis besar, polanya terbagi menjadi dua kecenderungan utama. Pertama, pola modernisasi berorientasi Barat. Kelompok ini berpandangan bahwa untuk maju, umat Islam harus mengadopsi sistem, metode, dan kurikulum pendidikan modern ala Barat. Seperti di Mesir, yang dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha pada tahun 1805 Masehi hingga 1848 Masehi. Strategi beliau adalah mendatangkan guru-guru dari Barat untuk mengajar di sekolah militer dan teknik di Mesir, serta melakukan gerakan penerjemahan buku-buku Barat secara masif ke dalam bahasa Arab. Dan seperti di Turki Utsmani, dilakukan secara struktural oleh para sultan seperti Sultan Ahmad III dan Sultan Mahmud II. Mereka mengirim pelajar ke Eropa seperti Prancis dan Jerman. Dengan beasiswa penuh, sepulangnya dari sana mereka mendirikan sekolah teknik, militer, dan kedokteran modern di Turki. 2. Pola purifikasi atau gerakan Salafiyah. Sebaliknya, kelompok tradisionalis dan puritan ini berargumen bahwa umat Islam mundur bukan karena kekurangan sains Barat, melainkan karena meninggalkan ajaran Islam yang murni dan terjebak dalam taklid, bid'ah, serta khurafat.
Sebenarnya, pola ini mengajak umat untuk kembali ke sumber pokok, seperti Al-Quran dan Al-Sunnah. Mereka anti barat, menolak taklid, tetapi sangat menekankan ijtihad dan perbaikan akidah. Tokoh-tokohnya tersebar dari gerakan Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi, gerakan Sanusiyah di Libya, gerakan Mahdiyah di Sudan, hingga gerakan pan-Islamisme oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho di Mesir. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Di awal abad ke-20, para ulama kita merespon politik etis Belanda yang gencar mendirikan sekolah sekuler dengan cara yang sangat cerdas. Organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau yang bisa disebut dengan NU, Al-Irsyad, Sumatera Tawalib, dan Persis mendirikan madrasah-madrasah modern. Mereka memadukan ilmu agama dengan kurikulum umum. Tujuannya jelas, menciptakan masyarakat muslim yang terdidik sekaligus mempercepat cita-cita kemerdekaan Indonesia. Jadi, pembaruan pendidikan Islam itu bukan tentang mengubah identitas kita menjadi kebarat-baratan, tetapi tentang bagaimana kita mengembalikan kejayaan Islam lewat rasionalitas berpikir. Saya Novia Zulima Putri pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.